Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hidup dan kehidupan, dalam menjalani hidup, kita terkadang selalu mendapat cibiran, pujian, bahkan omongan dari orang sekitar yang mengomentari hidup dan kehidupan kita. Namun di balik itu semua diajarkan oleh Luqmanul Hakim bahwa memang begitulah hidup. Kita tidak akan mampu untuk membuat semua orang setuju. Kita tidak akan mampu untuk membuat semua orang senang terhadap keputusan dan apapun yang akan kita ambil dalam hidup dan kehidupan kita. Suatu hari Luqmanul Hakim ini menurut beberapa riwayat adalah seorang hakim dari Habasyah. Di riwayat lain diceritakan bahwa ia adalah seorang tukang kayu. Namun karena kebijakannya, dia digelari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar Al-Hakim. Suatu ketika Luqman mengajarkan kenyataan hidup kepada sang anak dengan cara membawa seekor keledai yang melewati beberapa desa, yang melewati beberapa kampung, untuk membuktikan kepada sang anak bahwa pada dasarnya kita tidak akan mampu untuk membuat semua orang senang dan tidak akan mampu membuat semua orang setuju dengan apa yang kita yakini. Ketika Luqman melewati kampung pertama beserta anaknya, orang berkomentar bahwa mereka yang sedang membawa himar, yang sedang membawa keledai, digunakan oleh sang ayah, sedangkan anaknya yang menuntun. Maka kata orang kampung, sungguh ayah yang kurang memiliki kasih sayang terhadap anak. Anak dibiarkan menuntun keledai, sedangkan sang ayah bersenang-senang di atas keledai. Dalam hidup dan kehidupan ini, mungkin seorang ayah atau seorang orang tua akan selalu berjuang untuk kebahagiaan anaknya. Bahkan tidak jarang sang ayah kepala ke bawah, kaki ke atas untuk membahagiakan dan untuk mencukupkan segala kebutuhan anak dan keluarga. Namun pendapat orang kampung itu mungkin ada betulnya menurut mereka. Mereka beranggapan sang ayah kurang memiliki kasih sayang terhadap anak karena anak dibiarkan menuntun keledai berjalan berkilo-kilo jauhnya, sedangkan dia bersenang-senang di atas keledai. Maka Luqman pun bertanya kepada sang anak, "Wahai anakku, dengarkah engkau apa komentar dari orang kampung itu?" Maka sang anak menjawab, "Dengar wahai ayah." "Lantas bagaimana pendapatmu? Kita bertukar saja. Saya yang akan naik ke atas keledai dan ayah yang akan menuntun." Maka kemudian bertukarlah posisi mereka. Sang anak naik ke atas keledai dan ayah yang menuntun perjalanan dengan keledai. Sampai di kampung kedua, maka orang kampung kedua pun tak luput untuk mengomentari apa yang mereka lakukan. Apa kata orang kampung? "Sungguh, ini adalah anak yang durhaka. Di mana-mana anak akan memperjuangkan segala kebahagiaan untuk orang tuanya, akan berbakti, akan berdharma kepada orang tuanya. Namun sayang beribu sayang, sang anak justru bersenang-senang di atas keledai. Dia biarkan ayahnya untuk menuntun keledai. Maka sungguh bukan perbuatan yang mulia," kata orang kampung kedua. Maka Luqman pun kembali bertanya kepada sang anak, "Wahai anakku, dengarkah engkau apa yang disampaikan oleh orang kampung tadi?" Maka sang anak pun menjawab, "Dengar wahai ayah." "Lantas bagaimana pendapatmu?" Maka sang anak menjawab, "Bagaimana kalau keledai ini kita naikin berdua supaya terhenti semua omongan orang kampung?" "Baiklah," kata sang ayah. Maka seekor himar ini pun dinaiki oleh mereka berdua, sang ayah dan sang anak, berharap mulut dari orang kampung sekitar akan tertutup karena dua-duanya sudah menaiki seekor keledai tersebut. Namun apa yang terjadi di kampung ketiga? Di kampung ketiga pun komentar tak kalah pedas. Mereka berujar, "Inilah orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap hewan. Inilah keluarga yang tidak memiliki kasih sayang terhadap binatang. Apa sebab? Binatang yang begitu kecil, binatang yang begitu ringkih. Kita tahu bahwa seekor keledai ukurannya tidak lebih besar daripada kuda, lebih kecil daripada kuda. Sehingga dianggap kalau kita menaiki himar ini berdua, maka dianggap menyiksa, dianggap memberatkan bebannya.
Maka kumpulan orang kampung pun berujar, mungkin menurut mereka ada betulnya. Sungguh mereka tidak memiliki rasa kasihan terhadap hewan. Hewan yang begitu kecil, hewan yang begitu ringkih, tapi mereka dengan teganya menaiki hewan itu berdua. Lantas kemudian Luqman pun bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, apakah engkau mendengar kata-kata orang kampung?" Maka sang anak berujar, "Dengar wahai ayah." Lantas bagaimana menurutmu? Ya sudah, kita tidak perlu pakai himar ini. Kita bawa saja. Maka kemudian tidak satu pun dari mereka yang menunggangi keledai, berharap komentar dan cibiran orang kampung terhenti. Maka lewatlah mereka di desa keempat. Namun ternyata komentar yang diharapkan berhenti itu tidak terjadi. Bahkan kata orang kampung keempat, sungguh orang yang tidak tahu memanfaatkan suatu benda, orang yang tidak tahu memanfaatkan suatu barang. Ada keledai sehat, ada keledai kuat, kenapa tidak ditunggangi? Bukankah ada baiknya, ada manfaatnya bahwa keledai itu bukan hanya sekedar diseret saja. Alangkah baiknya keledai itu ditunggangi oleh salah satu orang, atau bagaimana? Sang Luqman pun kembali bertanya kepada sang anak, "Wahai anakku, apakah engkau mendengar komentar orang kampung tadi?" Sang anak kembali berujar, "Dengar wahai ayah." Maka sang Luqman pun mengajarkan kepada anaknya, "Wahai anakku, kejarlah olehmu di atas dunia ini kebaikan. Kejarlah di atas dunia ini kebaikan dari agama dan dari duniamu. Dan jangan engkau pedulikan kata-kata orang. Karena bila engkau mengikuti kata-kata orang, engkau mengikuti semua saran dari orang, maka engkau sungguh akan disesatkan olehnya. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim, apabila kita teguh pendirian, yakin keimanan, apapun yang kita lakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita meyakini itu adalah sesuatu yang benar, maka mari kita pegang teguh, kita jalani sampai hayat di kandung badan lepas, sampai nyawa berpisah dari badannya. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, "Badal Islamu gharibun, fasawfa yakunu ghariban, fatuba 'anil ghuraba." Islam itu datangnya dianggap aneh, dan begitu pun sampai akhir akan dianggap aneh. Maka berbahagialah orang yang dianggap aneh. Orang aneh yang mana? Orang aneh yang memegang teguh prinsip keimanan dan keyakinan kepada Tuhannya dalam hidup dan kehidupan. Semoga kita menjadi muslim yang dapat memegang teguh keyakinan dan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.